Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sakinah. Kali ini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu mengenai menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang pertama yaitu pengertian e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce yaitu aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang maupun jasa dengan memanfaatkan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. Selanjutnya yaitu sejarah e-commerce. E-commerce muncul pada tahun 60-an pada saat bisnis menggunakan elektronik data interchange populer. Nah, kemudian pada tahun 79, American Standard Institute itu mengembangkan ASCII-12 yang sering digunakan untuk saling share dokumen menggunakan perangkat elektronik dan terus berkembang pada tahun 80 dan 90-an hingga lahirnya salah satu perusahaan terbesar yaitu eBay dan Amazon yang membuat revolusi dunia e-commerce. Jadi sekarang konsumen bisa membeli produk apapun dengan jumlah tak terbatas secara online. Selanjutnya yaitu jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce itu ada 5. Yang pertama B2C atau business to consumer. Business to consumer itu transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Contohnya toko eceran ke konsumen. Strateginya yaitu melalui jaringan elektronik ada 3. Yang pertama produk digital, yaitu produk dan jasa tertentu itu dapat dikirim kepada konsumen secara langsung melalui internet. Contohnya lagu, film, dan perangkat lunak. Yang kedua yaitu produk fisik, yaitu produk dan jasa tertentu tidak dapat dikonsumsi secara langsung melalui internet, tapi harus dikirimkan kepada konsumen. Dan yang ketiga yaitu virtual kontra penjualan hibrid. Penjualan virtual yaitu penjualan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki toko secara fisik. Sedangkan penjual hibrid adalah penjualan yang dilakukan perusahaan yang memiliki toko secara fisik dan juga memiliki halaman web untuk melakukan penjualan. Yang kedua yaitu B2B atau business to business, yaitu transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Contohnya dari produsen ke distributor. Yang ketiga yaitu C2C atau konsumen to konsumen. Transaksi ini terjadi dari konsumen ke konsumen. Contohnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia. Dan yang keempat yaitu C2B atau konsumen to business. Ini merupakan kebalikan dari B2C, di mana konsumen itu bertindak sebagai penjual, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Dan yang kelima yaitu media atau aplikasi e-commerce, yaitu bergantung pada sejumlah aplikasi dan media online lainnya seperti katalog, email, dan shopping cart. Selanjutnya yaitu model-model e-commerce di Indonesia. Ada 3. Yang pertama iklan baris. Iklan baris merupakan penjual yang menggunakan sosial media itu untuk beriklan, namun penjual dan pembeli harus berkomunikasi secara langsung untuk bertransaksi. Contohnya toko bagus dan berniaga. Yang kedua yaitu retail, di mana semua proses jual beli itu dilakukan melalui sistem yang sudah ditetapkan oleh situs retail yang bersangkutan. Contohnya Lazada. Yang ketiga yaitu marketplace. Marketplace yaitu di mana yang berjualan bukan penyedia website, melainkan anggota-anggota yang mendaftar ke dalam website marketplace yang bersangkutan tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat dan kendala dari perdagangan melalui jaringan elektronik. Ada 3 segi yang manfaat, yaitu dari segi konsumen, dari segi pelaku bisnis, dan dari segi masyarakat. Dari segi konsumen ada 3. Yang pertama efektif, kemudian konsumen tidak perlu mendatangi toko, dan yang ketiga fleksibel. Dari segi pelaku bisnis itu yang pertama kemudahan dalam aktivitas jual beli, menghemat biaya pemasaran, dan memperluas jaringan mitra bisnis. Dan yang dari segi masyarakat itu mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan, membuka peluang kerja baru, dan meningkatkan kualitas SDM. Kemudian dari segi kendala yang pertama yaitu biayanya tinggi, kemudian masalah keamanan seperti pencurian identitas atau membohongi pelanggan, dan yang ketiga yaitu hukum yang kurang berkembang. Kemudian aplikasi umum yang berhubungan dengan e-commerce yaitu email dan messaging, dokumen, spreadsheet, database, online shopping, dan internet banking. Selanjutnya, strategi perdagangan
melalui jaringan elektronik, yaitu sistem antar organisasi. Sistem antar organisasi merupakan suatu kombinasi perusahaan-perusahaan yang terkait sehingga mereka berfungsi sebagai sistem tunggal yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu manfaat IOS. Manfaat IOS itu terbagi menjadi dua, yaitu langsung dan tak langsung. Yang langsung terbagi menjadi dua lagi, yaitu efisiensi komparatif dan kekuatan tawar-menawar. Efisiensi komparatif yaitu para mitra dagang dapat menyediakan barang dan jasa mereka dengan harga yang lebih murah dari para pesaing mereka. Terbagi menjadi dua lagi yang efisiensi komparatif, yaitu internal dan eksternal. Kalau internal itu perbaikan-perbaikan dalam operasi sendiri, sedangkan yang eksternal itu mencakup perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan lain. Yang kedua yaitu kekuatan tawar-menawar, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan pemasok dan pelanggannya yang menguntungkan dirinya. Selanjutnya manfaat tidak langsung dari IOS yaitu mengurangi biaya dan kesalahan, meningkatkan efisiensi operasional, kemampuan bersaing, hubungan dengan mitra dagang, dan meningkatkan pelayanan pelanggan. Selanjutnya yaitu komponen e-commerce. Ada 6. Yang pertama yaitu produk, tempat menjual produk, cara menerima pembayaran, metode pengiriman, dan customer service. Selanjutnya, pertukaran data elektronik atau EDI, yaitu proses transmisi data dalam bentuk yang terstruktur dan dapat dibaca mesin secara langsung dari komputer ke komputer di antara beberapa perusahaan. Kemudian tingkat penerapan EDI ada 3. Yang pertama itu hanya 1 atau 2 set yang ditransmisikan ke sejumlah mitra dagang yang terbatas. Kemudian di tingkat kedua banyak set transaksi yang ditransmisikan ke sejumlah mitra dagang. Kemudian di tingkat ketiga itu tidak hanya set transaksi yang ditransmisikan ke mitra dagang, tapi aplikasi komputer perusahaan itu juga disesuaikan dengan pendekatan EDI. Kemudian faktor yang dapat mempengaruhi keputusan penerapan EDI ada 4. Yang pertama, tekanan pesaing, kebutuhan intern, dukungan manajemen puncak, dan kekuasaan yang dilaksanakan. Kemudian manfaat EDI yaitu mengurangi biaya dan kesalahan, meningkatkan efisiensi operasional, hubungan dengan mitra dagang, dan pelayanan. Selanjutnya, langkah e-commerce berikutnya. Yang pertama, perdagangan bergerak, yaitu penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Yang kedua, nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler akan memungkinkan terciptanya komputasi nirkabel berkelas bisnis hampir di semua tempat. Selanjutnya yaitu penggunaan internet. Internet bermula dari ketika pemerintah Amerika Serikat membuat suatu jaringan yang bernama ARPANET. Usaha yang diawali di tahun 1989 yaitu yang pertama World Wide Web, yaitu informasi yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen-dokumen hipermedia disimpan dan kemudian diambil dengan cara-cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Yang kedua yaitu cyberspace dan superhighway informasi. Istilah cyberspace dikenalkan pada tahun 1984 yang artinya dunia internet dan World Wide Web. Yang ketiga yaitu standar internet. Salah satu alasan utama mengapa internet dan web telah diterima dengan tangan terbuka oleh para pengguna komputer di seluruh dunia karena keduanya itu bekerja sama pada suatu sistem tunggal yang dapat digunakan dari platform komputer apapun. Selanjutnya saran-saran keberhasilan penggunaan internet, yaitu pastikan situs web kuat, pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif, menekankan isi, sering diperbarui, berada di lokasi web yang tepat, dan cari bantuan jika membutuhkan. Selanjutnya dampak internet pada bisnis di masa mendatang, yaitu harga yang lebih rendah, layanan pelanggan yang lebih baik yang dimungkinkan oleh B2B adalah hal yang membuat organisasi bisnis kompetitif dan memungkinkan pelanggan dengan telepon 3G melakukan pembelian dengan menggunakan telepon mereka sebagai kartu debit atau kredit. Yang terakhir yaitu e-commerce di Indonesia. Perkembangan e-commerce di Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir para merchant dan penggawa bisnis IT di Indonesia terus menaikkan kemampuan masing-masing dalam hal kemudahan dan inovasi transaksi. Kini dimudahkan dengan beragam pilihan produk,
Faktanya, jumlah penjual dan pembeli online di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Asumsi ini tentu dapat menjadi tolak ukur yang lainnya untuk potensi e-commerce di Indonesia yang masih menyisakan peluang besar. Kemudian masalah e-commerce di Indonesia yaitu perilaku, sarana pembayaran, mobile, sarana logistik, dan peraturan. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.